Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu dan anak-anak semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Erni Setiani. Saya guru BK dari SMP Negeri 2 Sleman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan dan membagikan program BK yang ada di SMP Negeri 2 Sleman. Bimbingan dan konseling di sekolah memiliki peranan yang penting untuk membantu peserta didik dalam mencapai tugas perkembangannya sesuai yang tercantum dalam standar kompetensi kemandirian peserta didik dan kompetensi dasar. Oleh karena itu, untuk mendukung perkembangan peserta didik, SMP Negeri 2 Sleman memiliki program-program BK yang dilaksanakan secara bersama-sama dan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Bimbingan dan konseling sendiri memiliki 4 komponen program, dimulai dari layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual, layanan responsif, dukungan sistem. Untuk layanan dasar sendiri, ini merupakan layanan yang diberikan kepada semua peserta didik yang berkaitan dengan perkembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan di bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kegiatan ini, layanan dasar ini biasanya terdiri dari bimbingan kelompok, bimbingan klasikal, dan bimbingan lintas kelas. Untuk yang selanjutnya adalah ada layanan responsif. Layanan ini diberikan kepada siswa untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek atas masalah-masalah yang dihadapi yang bersumber dari lingkungan kehidupan pribadi, sosial, dan belajar serta karir. Contoh dari layanan ini terdiri dari konseling individual, konseling kelompok, konsultasi, konferensi kasus, referral, dan advokasi. Di bagian referral ini biasanya guru BK akan mereferal atau merekomendasikan seorang anak ke psikolog jika memang itu dibutuhkan. Kemudian yang ketiga ada yang dinamakan layanan peminatan dan perencanaan individual peserta didik. Layanan peminatan dan perencanaan individual ini merupakan proses pemberian bantuan kepada semua peserta didik untuk membuat dan mengimplementasikan rencana pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, di bagian ini biasanya guru BK akan bekerja sama dengan lembaga psikologi, misalnya untuk mengadakan psikotes, membantu siswa menentukan cita-cita dan juga menentukan bakat minatnya untuk dapat meraih apa yang dicita-citakan. Untuk selanjutnya, ada yang dinamakan dengan dukungan sistem. Ini lebih kepada manajemen tata kerja, kemudian administrasi yang berkaitan dengan keprofesionalan guru BK. Bagaimana guru BK menata sebuah administrasi, layanan konseling, laporannya, kemudian data siswa diatur dengan baik, di manajemen dengan baik. Kemudian juga lebih kepada pengembangan keprofesionalan seorang guru BK. Untuk BK sendiri memiliki 4 bidang layanan yang terdiri dari layanan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Selain itu, BK di SMP Negeri 2 Sleman juga memiliki beberapa program yang luar biasa yang dilaksanakan setiap tahunnya. Mulai dari psikotes yang biasanya dilakukan di awal tahun ajaran untuk mengetahui bakat minat, IQ, dan lain-lain ya, tentang data peserta didik secara lengkap. Ini biasanya kita bekerja sama dengan lembaga psikolog terkait, lembaga psikotes gitu ya maksud saya. Kemudian ada pameran pendidikan. Kalau psikotes tadi untuk kelas 7, biasanya pameran pendidikan ini untuk kelas 9. Kita akan mengundang sekolah swasta atau negeri, SMA atau SMK untuk memberikan sosialisasi tentang berbagai jurusan yang ada di SMA atau SMK. Hal ini bertujuan untuk membantu peserta didik memiliki wawasan yang lebih luas sehingga tidak salah ambil sekolah lanjutan. Seperti itu. Kemudian ada program parenting. Ini kita tujukan untuk orang tua atau wali murid kelas 8. Biasanya kita fasilitasi dengan mengundang narasumber. Kita akan belajar bersama untuk bagaimana menerapkan pola asuh yang tepat untuk anak, bagaimana bekerja sama dengan anak, bagaimana memahami anak, dan bagaimana supaya kita bisa tetap berteman, bekerja sama dengan anak sehingga tidak merasa
dihakimi oleh orang tua. Selanjutnya adalah parents teaching. Di bagian program parents teaching ini kita akan mengundang orang tua dengan profesi tertentu. Kita akan mengundang mereka supaya mereka bisa berbagi pengalaman kerjanya. Lulusan apa, kemudian gajinya berapa, bagaimana tes masuk kerjanya, berbagai pengalaman yang lebih luas. Kita harapkan orang tua bisa share ke anak-anak sehingga anak-anak punya gambaran untuk pekerjaan tertentu. Ada juga kegiatan motivation training kelas 9 untuk mempersiapkan baik fisik maupun psikis anak dalam menghadapi ujian menjelang kelulusan supaya lebih siap seperti itu. Lanjut, sosialisasi anti bullying ini biasanya kita bekerja sama dengan psikolog. Kemudian tertib lalu lintas, kita ada sosialisasi dari Polsek dan Polres. Kemudian sosialisasi anti narkoba, kita bekerja sama dengan BNN Kabupaten Sleman. Dan ada juga penegakan disiplin yang kita implementasikan dalam 2 program, buku peraturan akademik yang kita cetak 1 anak 1 buku. Kemudian ada juga aplikasi BK yang bisa mengontrol apa saja prestasi dan jenis pelanggaran yang pernah terjadi yang dialami oleh masing-masing siswa. Baik, itu saja Bapak Ibu dan anak-anak semua, berbagai jenis program BK semoga bisa berkolaborasi dengan semuanya sehingga program BK bisa berjalan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat siswa. Saya Erni Setiani undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.